Bapak-bapak jemaah Masjid Baitur Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya Fattah ya 'Alim iftah lana 'ilmal yaqin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih berikan kita izin untuk bisa berkumpul di Baitullah, di rumahnya Allah, dalam rangka mengkaji dan mentadabburi kisah-kisah dari nabi-nabi yang pilihan. Maka pagi hari ini kita masih melanjutkan kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Di awal dahulu saya pernah membuka dengan sebuah penjelasan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi saat itu request kepada Nabi. Nabi biasanya kalau Nabi mengisahkan kisah di dalam Al-Quran itu ya agak lurus-lurus begitu. Tapi kemudian terjadi semacam kayak ada nggak sesuatu yang berbeda gitu kan? Ada nggak kisah yang sesuatu yang berbeda? Agak sensitif kira-kira kisahnya gitu. Maka kemudian turunlah surah Yusuf ini. Kenapa? Seperti saya jelaskan di awal, kalau sudah dibumbui dengan masalah CINTA, wah itu semuanya jadi booming. Film, sinetron atau movie itu kalau sudah ada hubungannya CINTA, wah itu pasti langsung booming. Novel apapun sampai ada ayat-ayat cinta, masya Allah. Ayat-ayat cinta ini apa namanya? Pokoknya kalau sudah ada CINTA maka sesuatu menjadi booming. Dan Al-Quran ini betul Nabi yang diturunkan sudah wafat, Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menarik adalah saya senantiasa menjelaskan di sini, mengapa Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesarnya Nabi? Itu pertanyaan saya waktu itu. Nabi Musa beliau punya tongkat, bisa berubah jadi ular, bisa membelah laut dan seterusnya. Nabi Isa bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal, menghidupkannya kembali. Kemudian Nabi Isa bisa menerawang apa yang ada di balik lemari, di balik dinding, bisa. Nabi Daud alaihissalam beliau bisa melunakkan besi. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, dengan hewan, bahkan jin ketakutan di sana. Ya, ibarat hari ini Nabi Sulaiman masih hidup terus buka padepokan, itu ya. Sulit untuk ditutup gitu. Karena emang beliau punya dolar. Nabi Muhammad itu yang kami baca di sirah, beliau perang itu ya ikut berdarah gitu. Gigi beliau ikut retak gitu. Ikut retak ketika terkena musuh itu ikut retak. Dan darah beliau juga mengalir gitu. Loh, padahal ini diklaim sebagai Sayyidul Mursalin, best of the best, kan kira-kira gitu. Terus kita lihat nggak ada yang punya tongkat, nggak ada punya apa, gitu kira-kira gitu. Nah, tapi ternyata Al-Quran diklaim sebagai Al-Mu'jizah Al-Khalidah, mukjizat Nabi yang kekal. Bahwasanya boleh jadi Nabinya sudah wafat, tapi mukjizatnya abadi sampai hari kiamat nanti. Apa artinya? Dalam ranah tafsir kami senantiasa diajar oleh guru-guru kami, jangan pernah meremehkan kisah-kisah yang terjadi di zaman dahulu. Betul, casingnya berbeda, tapi substansinya bisa sama. Jadi artinya apa? Kisah ini senantiasa hidup dan terus hidup meskipun di abad yang berbeda. Untuk bapak-bapak saat ini mungkin sudah mulai agak bosan di berita tentang terjadinya tembak-tembakan. Tembak beneran sih. Itu juga analisa saya yang orang awam ini pasti ada CINTA-nya di situ. Karena korban mengaku bahwasanya terjadi sebuah mohon maaf pelecehan seksual misalkan gitu. Nah, ini bukankah sebenarnya garis benang-benangnya hidup juga Pak di zaman Nabi Yusuf saat itu? Saat itu kan Nabi Yusuf masuk ke dalam kamarnya Zulaikha. Ya. Kemudian Zulaikha menutup pintu, wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak.
menutup semua pintu yang ada, akses semua ditutup dan bilang, ayo mas ke sini. Wah itu kalau Pak Bin sudah konslet semua. Bisa mikir Ustaz. Ya itulah mengapa di hadis Nabi dijelaskan kalau sudah dalam ruangan hanya ada 2 orang, maka yang ketiga ini adalah dapat dipastikan adalah syaitan. Ya tapi ini laki-laki perempuan ya Pak. Kalau laki-laki semua laki-laki ya biasa apa ya Pak, main catur atau apa. Jadi ini memang betul adanya kira-kira gitu. Dan dalam benak kita biasanya pelaku adalah selalu laki-laki dalam hal ini. Kan begitu Pak. Naluri fitrah laki-laki itu kan mohon maaf kalau misalnya terjadi insiden sebuah hubungan seperti itu kan pasti paling banyak disalahkan adalah laki-laki dan perempuan sebagai korban pasti gitu. Tapi bukankah di surah Yusuf menjelaskan bahwa yang pertama menginginkan bukan Nabi Yusuf tapi adalah Zulaikha. Tapi kemudian kalau kita baca berkenan ya Pak Ben, enggak ada Pak Jibril. Pak Jadi. Oh, jadi siap. Ya. Dari ayat 24. Ayat 24 nih. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dan Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Sehingga Dan 25-nya gitu. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Bayangkan Bapak ini begitu playing victim. Ya. Jadi di ayat ini dijelaskan yang pertama menginginkan walaqad hammat bih. Itu kata hamma, kata kerja di situ ditutup dengan ta ta'nis. Menunjukkan bahwasanya yang hamma itu gini Pak. Kalau dalam bahasa Arab, apa cita-citamu? Itu ma himmatuka. Himma itu keinginan yang memang menjadi prioritas, cita-cita. Artinya ini sudah menjadi planning agenda besar dari Ibu Zulaikha untuk menginginkan seorang Nabi Yusuf. Walaqad hammat bih. Habis itu dia bilang wa hamma biha. Yang namanya kucing dikasih ikan asin kok nolak ya, sulit itu. Stres. Ya, jadi di ayat ini seolah-olah yang memberikan kisah kepada kita. Jangankan kita Pak yang bukan Nabi, yang imannya naik turun terus misal Pak Ben gitu, terus tiba-tiba di WA sama temennya masa SMA dulu, wah itu sudah kerompian di rumah. Dicek sama istri, siapa nih kok ada namanya, siapa nih Sutiem, wah misalkan ini udah kerompian gitu. Seolah-olah Allah yang memberikan pesan, jangankan Anda ya, sekali bernabi saja ketika ditawari seperti itu juga menginginkan gitu. Makanya perintahnya di surah Al-Isra itu jangan wala taf'aluz zina. Jangan lakukan zina enggak, tapi wala taqrabuz zina. Mendekat saja enggak boleh. Ini pesannya. Makanya kalau anak-anak kita sekarang kok mohon maaf kita punya anak perempuan enggak dijagain, diizinkan main sama yang bukan mahramnya, ngebakso lah, nonton bioskop lah, dibonceng segala macam. Waduh. Hati-hati Pak. Hari ini kita miris CFD, Citayam Fashion Week, ya Allah. Saya melihat gimana masa depan pejuang muslim nanti kalau generasi mudanya cuma lenggak-lenggok di catwalk seperti itu. Terus mohon maaf banyak sponsor dari LGBT yang ikut nimbrung di situ, ya Allah. Kan kalau kita hitung nih yang ikut jamaah dari pemuda dikit ya Mas ya, dikit. Banyak kalau ikut jamaah begini yang sudah sepuh sepuh keimanan ya Mas, sepuh keimanan ya kira-kira. Ini kan kita sangat sedih Pak. Kenapa generasi muda kita tergiur dengan Mobile Legends, tergiur dengan film, tergiur dengan seterusnya. Berarti jangan-jangan ada yang salah di kita. Nggak merangkul mereka sampai mereka lebih tergiur dengan seperti itu. Coba bayangkan misalnya datang habis subuh daripada CFD lebih baik
KDB, nah apa itu? Kajian di Baitur Rahim. Wah, nggak apa-apa lenggok-lenggok di sini sholat kan ya. Jalan ke situ ngambilin nasi uduk, ngambilin air minum, sama-sama jalan. Pada di sana ganggu kemacetan dan seterusnya ya. Ya Allah alam. Tapi intinya dipertontonkan yang seperti itu, buka aurat dan Alhamdulillah min dzalik. Nah, jadi pesannya begitu besar bahwasanya jangankan kita yang makomnya hanya orang biasa ini. Sekali Nabi Yusuf saja itu juga ingin. Ini ayatnya bilang gitu. Wahamma biha, dan dia pun juga menginginkan. Karena memang diriwayatkan Zulaikha ini ya cantik lah, cantik. Nah, ini kan yang kisah hari-hari ini memberitahu kita ini kan agak janggal. Waduh ini kok banyak kejanggalan. Sampai Pak Mahfud MD juga kok banyak kejanggalan kira-kira gitu. Ya Allah alam, apakah kisahnya mirip misalkan gitu ya. Allah alam bisawab gitu. Tapi kemudian yang menariknya adalah di situ ayat menjelaskan laula ar-ra'a burhan rabbi. Andai kata Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, pasti peristiwa itu akan terjadi. Maka di kitab tafsir yang saya baca itu tanda-tandanya banyak ya. Ada mufassir yang menyatakan misalnya tiba-tiba ada semacam cahaya putih datang di kamar itu, dan di cahaya itu ada tulisan 3 ayat di Al-Quran. Bapak itu hafal ini ayatnya. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, misalnya di juz 30 Pak. Sungguh setiap kamu itu memiliki penjaga. Kita ini punya khodam semua. Pak Ben misalkan khodamnya apa Pak? Singa putih sama 9 naga. Kan siap besar supir. Ada yang beruang putih ya kan, karena suka minum susu beruang. Nah itu punya khodam. Kita tuh semuanya punya khodam gitu. Makanya saya dulu waktu kecil agak penakut gara-gara suka takut-takutin sama kakak saya. Apalagi sekarang ada film yang lagi viral, Pengabdi Setan. Luar biasa, itu tambah semakin takut. Ada juga bikin film Makmum gitu. Kan orang jadi takut sholat. Orang lagi sholat di belakangnya makmumnya jin terus kayak begitu kan. Ini sutradaranya suka sholat apa jangan-jangan memprovokasi biar orang nggak sholat. Karena setahu saya namanya jin yang ikut sholat itu jin muslim. Baik, memang ada itu. Pengajian begini, banyak yang ikut, jangan dikira hanya golongan kita. Orang yang tawaf itu, jangan bapak kira itu semuanya manusia. Jangan dikira, itu malaikat kerjanya dari dulu sebelum Nabi Adam diciptakan, tawaf itu kerjanya malaikat. Hanya guru saya pernah menjelaskan, nggak ada ceritanya Baitullah itu sepi dari tawaf. Karena kalau sepi dari manusia, Allah kirim utus para malaikat yang berubah wujud dalam bentuk manusia ikut tawaf. Dan apakah orang yang meninggal bisa melaksanakan itu? Bisa. Bapak kenal istilah haji badal? Ya, haji badal haji. Ya. Jadi teman saya pernah ngalamin itu. Ibu saya kemarin wasiat pengen haji belum kesampaian. Jadi anaknya kebetulan sudah haji sekali dan kali kedua menghajikan. Waktu saya niat atas nama ibu saya tawaf, itu benar-benar seolah gendong ibunya. Gitu. Itu kerasa banget. Jadi seolah berat di situ ketika tawaf segala macam. Karena Allah panggil gitu. Siapa nih ruh-ruh yang kemarin punya niat ke Baitullah? Ayo bangkit sana, berangkat ke sana. Itu sahih. Teman saya cerita, tadinya biasa saja dari sebelum niat, pas habis niat ambil mikot, rasanya berat seolah-olah ada ibu saya di belakang saya gendong. Dia nggak tahu mengada-ngada atau nggak tahu. Tapi intinya, ketika sahabat ini bertanya ke Nabi, kalau ibu saya pernah punya niat untuk haji dan belum kesampaian, ajal sudah keburu menjemput, apa yang harus saya lakukan sebagai ahli waris? Nabi menjawab dengan jawaban yang sangat cerdas. Nabi itu kan suka sekali dengan kias, logika, dibandingkan. Kalau misalnya ibu Anda punya hutang, apakah Anda sebagai ahli waris juga harus membayar hutang itu? Iya. Maka ketika nazar itu bagian daripada hutang, tunaikan nazar itu, kira-kira gitu. Nah ini gayanya Nabi seperti itu, suka menjawab dengan sesuatu yang sifatnya mengajak kita berpikir. Ketika misal ada seorang sahabat nanya, Kanjeng Nabi, kalau seorang suami melakukan perbuatan melaksanakan tugasnya menafkahi batin kepada istrinya, apakah dapat pahala? Lo gitu yang ditanyain sahabat itu, pertanyaannya gitu yang ditanya Pak. Lo Nabi itu jawabnya nggak langsung iya dapat pahala enggak?
Beliau jawabnya dengan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik. Maka ini kasus yang lagi viral ini, kalau bisa dibuktikan terbalik, wah itu sudah kita akan tahu yang benar mana, yang kurang mana. Dibuktikan terbalik. Sekarang gini, kalau ada seorang laki-laki menunaikan hak kebutuhan biologisnya kepada seseorang yang tidak halal, bukan mahramnya, bukan istrinya, apakah dia berdosa? Iya. Nah, maka kalau yang haram berdosa, yang halal itu berpahala. Seneng ya. Nah, iya itu. Makanya saya itu kalau ngajak istri saya gitu, nyari pahala yuk. Gitu. Apa? Mau sedekah nih pun, kalau sedekah kok kesini terus, ke masjid atau kemana gitu. Mau istri saya. Ya itu namanya pacaran Islami begitu Pak. Istilah-istilah begitu itu kita, karena itu mengacu ke hadis. Ya itu termasuk bagian dari sedekah suami kepada istri. Ya, itu seperti itu Kanjeng Nabi itu kalau jawab. Ya, kita kembali ke ayat tadi. Jadi andai ada ayat-ayat yang seolah-olah muncul di situ, tapi kemudian ada mufasir yang menjelaskan, bukankah bahasa di Nabi Yusuf belum bahasa Arab, kok bisa muncul ayat-ayat itu? Dibantah lagi, bisa jadi itu menggunakan bahasa Nabi Yusuf, tapi spiritnya itu hampir sama. Misal di Al-Fatihah kita mengenal ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nanti kalau Bapak buka di surah Al-Qasas, Nabi Musa itu ternyata pernah berdoa dengan substansinya sama. Nah, kita coba buka nih surah Al-Qasas surah ke-28. Nah, ayatnya 28 ayat 22. Halaman ya, Ustaz. Oh, halamannya 388, 388. Iya. Itu substansinya sama loh, substansinya sama. Karena Nabi itu hanya melanjutkan tongkat estafet dari senior-seniornya, pasti sama semua. Ayat berapa? 22 paling atas. Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Jadi bahasanya asa rabbi yahdiyani sama ihdina sama, berikan petunjuk. Sawa as-sabil artinya sabil itu jalan, sawa yang lurus. Ya. Tapi di Nabi Muhammad disempurnakan menjadi siratal mustaqim. Itu kalau kita bicara tafsir Pak, bedanya sabil sama sirat itu ada yang tahu bedanya sabil dengan sirat? Ihdinas siratal mustaqim. Oke, saya jelaskan ya Pak, ini karena saya belajar ini. Masalahnya adalah di bahasa Indonesia dua-duanya diartikan jalan. Loh itu. Padahal dalam kaidah penafsiran ketika berbeda redaksi atau ada penambahan atau pengurangan huruf, itu maknanya bisa beda. Ada kata wasbir, ada wastabir. Saya pernah jelaskan kalau masalah ini. Wasbir artinya sabarlah, wastabir sabarlah yang sungguh-sungguh. Levelnya lebih tinggi. Di Al-Quran dijelaskan menghadapi musibah itu di surah Luqman itu menggunakan kata wasbir. Wasbir ala ma asraba, dan bersabarlah kamu atas hal yang menimpamu dalam bentuk musibah. Sementara di surah Thaha akhir wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan kamu bersabarlah yang ekstra atas perintah itu. Artinya apa? Mengajak sholat itu lebih berat daripada menghadapi musibah. Loh, itu di bahasa Indonesia diartikan bersabar semuanya. Padahal enggak, ngajak sholat itu sulit Pak. Saya ini di keluarga saya yang satu-satunya mondok ini saya. Mondok ini. Bahkan mohon maaf dulu bapak saya juga masih bolong-bolong. Tapi kemudian ketika saya masuk pesantren, bapak saya itu malu. Duh, anak saya di pesantren sholat 5 waktu, malah ada 2, ada tahajud, ada sholat apa gitu, witir misalkan gitu kan. Kok saya ini malu. Jadi saat itu berubah bapak saya. Jadi megang kunci musola. Jadi megang kunci. Setelah anaknya masuk pesantren, karena saya tahu betul hidup bersama bapak saya SD itu, Pak sholat Pak, waktunya sholat ya? Itu malah nanya balik. Saya gitu kan hobi mancing dulu Pak saya suka diajak mancing, Pak, dazan. Belum masih asik gitu. Masih tahu betul sholat terkadang sehari 3 kali, kadang 2 kali, belum bapak saya. Kan ini bukan alumni pesantren ya mafhum lah kita kira-kira begitu. Tapi kemudian suatu ketika bapak saya
pesantren yang saya di pesantren lah, itu terus jadi jalan bapak saya jadi DKM, megang kunci musola. Saya liburan dari pesantren, libur dengar suara siapa kok kayaknya deket suaranya azan, bapak saya bapak saya ada nangis itu pak, saya nangis, ya Allah pales gitu tapi azan itu bapak saya. Terus kemudian saya bergegas ke musola, ternyata nggak ada jamaah yang lain, kayaknya kita berdua saja. Bapak saya imam, habis itu masa saya imam bapak, ini sudah pak, aku udah azan ya, nggak apa-apa, udah azan komat imam sekali. Ya, saya cerita sering ya muazin sendiri, komat sendiri ya imam makmum plus jadi satu. Mau niat imam nggak ada makmum, mau jadi imam nggak ada imam gitu kan. Karena memang kita hidup di dunia yang banyak orang-orang non muslim, gitu, tinggal di perumahan yang banyak non muslim. Tangga sini punya anjing, tangga depan punya anjing, wah pokoknya di mana-mana gitu kira-kira gitu. Nah, jadi tapi itu saya syukuri kira-kira. Terus ada jamaah yang kemudian masa lalunya juga sebagai seorang suami ini jarang sholat. Terus tapi suatu ketika di satu titik beliau kemudian mengenal Allah dan rajin sholat. Nah masalahnya adalah istrinya ini sudah terkontaminasi dengan beliau di masa jahiliyahnya, kira-kira begitu. Terus tiba-tiba ngajak sholat, gitu. Itu jawaban istrinya itu juga lucu. Malah sok suci dulu juga sholatnya bolong-bolong, gitu. Jawabannya begitu. Akhirnya cerita ke saya bilang ya harus sabar mas, pelan, karena perintahnya untuk ngajak sholat itu ternyata lebih ekstra daripada sekedar dapat musibah. Nah, ini kan menarik kalau kita mengetahui pak kaidah-kaidah penafsiran, sehingga kita lebih dalam bahwasanya musibah itu kan hanya dalam kamus kita pak, buruk pak. Dalam kamusnya Allah kan nggak ada kata buruk, semuanya baik. Ayo misal ada rumah kemalingan, baik pak buruk pak? Bagi korban buruk pak, ngira bukan buruk. Tapi bagi pak polisi baik, malah kalau berhasil menangkap malingnya naik jabatan pak. Nah, ya kan? Bagi penjual CCTV pak, bagus, semakin banyak kemalingan semakin laris CCTV. Kan begitu. Lihat sakit misal Pak Romi, kita doakan semoga lekas sembuh. Di mana pak, di rawatnya? Oh gitu. Baik. Loh, itu kan bagi yang mengalami memang buruk, nggih. Apa namanya nggak bisa. Tapi bagi rumah sakit pak, kebayang nggak kalau rumah sakit kosong pak? Dokter terus banyak pengangguran jadi gojek pak. Gitu. Karena nggak ada pasien pak Farid loh. Lah ya, nyamuk kena demam berdarah bagi kita buruk. Tapi bagi yang suka meneliti, riset dan segala macam, ini dapat obatnya, bisa ini dikembangkan. Bayangkan pak, sistem yang Allah bikin di jarum suntiknya para nyamuk itu, ya Allah saya pernah baca, itu ternyata berlapis-lapis tuh pak. Makanya pas kita digigit tuh nggak kerasa. Pas udah proses pengambilan baru cenut itu udah tahu-tahu lubang, kira-kira udah lubang apa udah gendut kira-kira gitu, udah terus tiba-tiba itu luar biasa. Saya waktu divaksin itu, wah itu perawat keluarin gitu suntik itu saya pakai kartu deh. Tunggu, saya lihat ke sana. Karena saya tahu sakit bu, saya bilang gitu. Ya memang sakit pak. Itu nyamuk tuh nggak pernah gitu cara. Paling habisnya baru gatel baru apa. Ternyata yang tipis begitu itu berlapis-lapis pak jarumnya ketika untuk menyedot darah kita itu. Dan menariknya semua nyamuk yang menggigit kita itu ternyata hanya nyamuk betina. Jantannya enggak. Yang saya tahu enggak, itu semua betina. Dan yang diambil sebenarnya ya darah-darah yang kotor. Jadi udah kayak bekam sebenarnya. Itu makanya sedekah aja. Lah ya, ada yang gitu kok sedekah ke saya terus ya sedekah ke nyamuk kemana gitu. Pabrik obat nyamuk banget kalau sedekahin. Loh ya. Jadi dalam kamus Allah itu semuanya baik. Bayangkan ketika Nabi Khidir melubangi perahu ya. Bagi Nabi Musa, wah buruk ini. Kalau kapalnya berlayar, tenggelam, semua yang ada di situ mati, gitu kan? Gitu. Tapi ternyata apa? Dikasih penglihatan, dikasih ilmu Khidir itu, bahwasanya kalau ini berlayar hari ini di tengah laut ketemu sama Pirates Caribbean, wah perompak yang jahat. Dan perompaknya ini ya'khudhu kulla safinatin ghasba, merampas semua kapal yang dia temui dan membunuh semua awaknya.
Bayangkan kalau kapal hari itu berlayar, Pak. Kapalnya hilang, ya kan? Dirampas. Terus banyak bapak-bapak yang meninggal. Akhirnya banyak istri-istri yang jadi janda. Terus banyak anak-anak yang jadi yatim. Jadi Nabi Khidir tahu itu dari Allah. Kamu nanti saya kasih penglihatan begini di sana. Kamu mau seperti apa? Maka beliau ambil inisiatif, fa'aradtu an a'ibah. Saya mengambil inisiatif untuk melubangi perahu itu. Biar apa? Biar nggak berangkat hari ini. Perlu direvisi dulu, direnov segala macam, diservis 1 minggu, mungkin 2 minggu. Nah, perompaknya udah pindah. Tadinya di Kepulauan Maluku, sudah pindah ke Laut Cina Selatan. Udah ke sana lah kira-kira, sudah gitu. Lah, pas tahu begitu, akhirnya Nabi Musa ditanya sama Khidir, coba menurut kamu, apa yang aku lakukan ini benar nggak? Betul, kalau saya tahu akan terjadi peristiwa itu, saya juga akan melakukan hal yang sama, guru. Lah ya, gitu. Makanya kan saya bilang di awal, kamu nggak akan pernah mampu bersabar atas sesuatu yang kamu belum tahu udang di balik batunya, gitu. Wong tahunya cuma udang di balik bakwan, nggak tahu. Jadi sebenarnya sabar itu akan kita mampu melaksanakannya kalau kita sudah tahu ending dari suatu kisah itu. Misal, Abian dulunya mengharapkan menikah sama Desi Ratnasari. Misal. Tapi andai kata itu terjadi bakal ini. Dan sekarang ketika menikah dengan istri beliau, Masya Allah, bersyukur sekali. Yuk, untung Pak Farid dulu Desi Ratnasari saya tolak, saya putus. Dapat istri saya sekarang, Masya Allah, qanaah, ikhlas, support saya dakwah di jalannya Allah. Lu itu sahih itu Pak. Orang itu biasanya baru ngeh kalau sudah kejadian. Bayangkan ketika Lion Air waktu itu jatuh itu Pak. Ada satu keluarga yang terjebak macet di Cawang, nyampe bandara marah-marah. Gimana ini penerbangan saya gini. Laporan Lion Air jatuh. Alhamdulillah nggak jadi marah. Berarti saya coba tadi nggak kena macet, malah saya sudah meninggal kira-kira. Lah itu orang sering begitu. Jadi sebenarnya musibah itu tergantung cara sudut pandang kita. Ada orang yang kena sakit, ditanya, gimana rasanya? Alhamdulillah. Loh, malah jawab alhamdulillah. Loh kenapa? Setiap saya sakit saya pasti nyebut nama Allah. Sakit itu. Loh kan lebih banyak menyebut nama Allah. Istighfar. Ya, istighfar. Sementara waktu saya sehat, saya malah jarang yang disebut ya. Apa? Kira-kira gitu. Beda nomor lotre atau apa kira-kira begitu. Yang disebut macam-macam kira-kira. Jadi hakikatnya saya pernah membaca ketika ada sebuah musibah atau apa saja yang kita terima dan itu justru mendekatkan kita sama Allah, itu sebenarnya justru sesuatu yang baik. Dulu ada wali murid di sekolah kami yang sedang diuji, suaminya masuk penjara. Saya waktu itu sholat duha di sekolah, nah saya assalamualaikum, lihat ibu ini, jarang-jarang ibu ini sholat duha. Saya gitu, tiba-tiba sholat duha di pojokan kayak drumil langsung, gitu. Terus selesai, saya ajak bicara, Bu, ini Pak Farid, ya. Kenapa Bu? Itu ada yang bisa saya bantu? Iya, ini saya ada musibah, suami saya masuk penjara. Wah, bagus lah. Bagus, rajin-rajin masuk penjara aja biar rajin sholat duha sama nangis. Gitu, karena saya tahu betul kehidupan beliau ketika suaminya, naik mobil sport, naik ini kemana-mana gitu. Ini di Thailand, ini di Singapura, ini di Athena, segala macam gitu Pak. Wah, gitu banyak. Tapi sekarang ketika ada masalah, musola menjadi tempat paling nyaman buat beliau. Jadi ketika beliau cerita itu, saya bilang bagus loh. Kok bagus Farid? Nah, saya belum pernah lihat ibu sholat duha sampai kayak begini. Iya juga ya. Iya, saya bilang gitu. Itu Pak. Jadi ternyata memerintahkan sholat itu bukan wasbir tapi wastobir. Nah ini kok malah nyambung ke sana ya. Nah jadi kembali ke perbedaan sabil sama sirat. Sabil itu artinya jalan tapi jalannya itu kecil. Sabil, ya. Nah, misal Pak, depan PKP itu sirat, jalan yang besar. Sabilnya mana Pak? Lah ini, jalan masuk sini. Kira-kira gitu, ya. Jadi ibarat sungai ini ada yang apa Pak? Ciliwung, ada yang petalan-petalannya, parit ini, kira-kira. Nah itu namanya sabil. Nah yang lurus dan besar ini namanya sirat. Maka kalau ada orang yang ateis sering memberikan alasan, kan ada banyak jalan Pak Farid menuju ke
Roma, 1001 jalan menuju Roma. Nggak apa-apa mau agamanya Kristen, mau agama ini, yang penting sama-sama masuk surga. Loh, piye kok gitu disamain? Kami itu sehari sholat 5 waktu kok, Anda kebaktian seminggu cuma sekali, gitu. Beda, ya kan? Loh, kami dilarang minum khamr kok, Anda boleh, kan gitu. Masa sama Pak, kita satu klaster sama ya tuh hobi-hobi clubbing di dekat sama itu Ciracas itu. Wah, saya tadi lewat itu masih jeduk gitu. Untung nggak diawe-awe. Banyak masih tidur. Nah, ya kalau sebuah sholat saya kalah kan hebat. Pak Farid ayo, wah ini kan alhamdulillah ini. Beda. Itu sambil jalan-jalan yang kecil. Nah, maka kemudian Nabi Muhammad ini minta doa yang lebih bagus. As-sirat. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang besar dan lurus. Jalan besar yang lurus dan itu nggak akan tersesat. Nah, jalan-jalan gang kecil tuh kelihatannya nyampe, tahu-tahu gang buntu, itu tahu-tahu nyampe TPU. Lah itu pernah kok saya Pak disasarin sama kuda. Menjelang maghrib, wah jalan, loh kok tambah gelap gitu. Tahu-tahu di tengah kuburan lah. Ya Allah, pas maghrib itu Pak. Istighfar dan belum saatnya. Balik lagi gitu ya gitu. Jadi sirat itu adalah jalan yang lebar dan lurus. Makanya al-mustaqim itu lurus, sirat. Makanya sebenarnya semua nabi itu jalan yang ditempuh adalah jalan Islam. Nabi Isa itu di surah Maryam dijelaskan wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Saya diwasiatkan sama Allah untuk mendirikan salat dan zakat selama saya hidup, gitu. Nabi Ismail juga diperintahkan untuk sholat, karena ya'muru ahlahu bis sholat, memerintahkan keluarganya untuk sholat, kira-kira gitu. Ya'muru ahlahu bis sholat was zakat, dan juga zakat. Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Musa doa, salah satu requestnya ketika mau dipanggil sama malaikat maut, mintakan kepada Tuhan agar aku dikasih anugerah tetap bisa sholat di alam barzakh. Maka pas peristiwa Isra Mi'raj, satu-satunya nabi yang Rasulullah temui dalam kondisi sholat, Nabi Musa alaihissalam. Bapak ini harus banyak berterima kasih sama Nabi Musa. Kebayang nggak Pak, kalau bukan atas saran beliau, sholat kita sehari 50 kali. Pak Ben ini tinggalnya di masjid terus. Lah kalau 24 jam 50 kali Pak, setiap setengah jam kita sholat. Baru tidur, baru masuk mimpi sebentar, Allahu Akbar, wudu lagi. Acara pernikahan repot kan. Acara berikutnya sholat dulu ya. Acara berikutnya sholat dulu ya. Tata riasnya repot, baru segala macam, wah sudah hancur semuanya. Nah ini Nabi Musa itu yang kasih rekomendasi kepada Nabi Muhammad, umatmu itu usianya lebih pendek daripada umat-umat Nabi sebelum. Saya mengira Nabi Nuh usianya 950 tahun Pak. Itu diabadikan di Al-Quran di juz 20. Walaqad arsalna fihim falabisa fihim alfasanatin ila khamsina am. Dia tinggal stay 1000 tahun kurang 50. Jadi berapa Pak? 90. Saya kira itu adalah beliau hidupnya. Ternyata pas saya baca di kitab tafsir, itu masa beliau berdakwah. Kan nggak lahir langsung diangkat jadi nabi kan Pak? Piye masih bayi kok udah ayo semuanya ke masjid. Enggak, belum. Artinya usianya, jadi usianya berapa? Yang saya baca di kitab tersebut 1050 tahun. 950 tahun itu hanya masa beliau berdakwah membersamai kaumnya itu. Bayangkan Pak, kalau hari ini Pak Ben usia 950 tahun. Hari ini orang bisa hidup di atas usia 60 tahun itu sudah langka Pak. Sudah langka ini. Karena Nabi sendiri yang menjelaskan, umatku itu ya usianya mirip-mirip. Yang bisa usianya lebih dari 63 sebenarnya sudah bonus. Ya kan? Nanti kalau usianya sudah 80 tahun itu, malaikat selalu berdoa kepada Allah, semua dosanya diampuni. Bapak berapa usia? 63. Masya Allah. Waduh. Hari ini sudah langka. Kalau reunian pasti bisa dihitung jari itu. Saya pernah ketemu warga usianya 85 masih lari pagi. Yang gerak tangannya aja, kakinya nggak bisa lari. Pak, Suki Pak, ya gitu. Ini nggak bisa lari Pak Farid, udah usia gini gitu. Saya kemarin reunian tinggal 3, nggak ada lagi. Bingung saya. Jadi sudah bingung Pak, punya usia 85 itu udah bingung. Itu alhamdulillah di Al-Hasan berat sehat. Nah kalau yang nggak sehat Pak, getar semuanya sudah. Ini mode apa kok getar semua? Ininya sudah lupa. Ini siapa cucu ya? Bukan Pak, anak bapak, anak saya. Gitu.
panggil lagi nama cucunya, kadang begitu. Nah itu, bayangkan 950 tahun berapa generasi itu Pak membaca. Kita aja yang dikasih anugerah 60 tahun sudah punya anak, punya cucu, gitu kan. Nah, kalau usianya kira-kira 80, berarti sudah punya cicit. Nah kalau 120, apa itu? Apa buahnya cicit? Cucu. Kira-kira banyak lah kira-kira gitu. Baik, jadi tadi perbedaan antara Sabil dan Sirot. Kita tuntaskan dulu di surah Yusuf, Pak. Jadi tadi saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi Yusuf melihat tanda-tanda. Ada mufassir yang menjelaskan, Ibnu Katsir kalau saya baca tadi Ibnu Katsir ada banyak beberapa berpendapat itu menyatakan tiba-tiba Nabi Yusuf teringat dengan bayangan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub di bayangan itu terus kemudian kayak enggak jangan gitu, seolah-olah gitu. Maka beliau melihat itu dan apa yang terjadi? Beliau langsung lari ke pintu. Wah, wastabaqal bab yang tadi disampaikan. Ya, keduanya bersungguh-sungguh berlomba menuju pintu. Kenapa? Kalau tetap di situ sinyalnya semakin melemah, Pak. Betul kan? Karena kalau udah ada dua, satu laki-laki satu perempuan, maka yang ketiga adalah setan. Maka yang dilakukan apa? Adalah kabur dari situ. Beliau menuju. Nah, adapun Zulaiha juga berlomba ke pintu. Kenapa? Jangan sampai lepas ini buruan saya. Wis tak tutup semua kok. Aku udah siap-siap kok. Tiba-tiba lepas, ini kan repot, Pak. Repot. Jadi sama-sama di. Nah, pertanyaannya adalah disinilah letak Allah itu tidak intervensi. Saya mau sampaikan ada sebuah ikrarnya setan nanti Pak ketika di hari hisab. Semua manusia hampir semua menyalahkan iblis. Ini diabadikan Pak. Mari kita buka di surah Ibrahim di juz 13 akhir. Ya. Surah Ibrahim ya, halamannya 22. Halaman 258. 258. Oke, tuh. Bisa Pak? Saya bacakan saja, sudah jam 6 ini. Bisa? Nih. Ayat 22. Dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan aku pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Pak. Ini ketika hari hisab nanti semua orang menyalahkan. Kenapa Pak Bian enggak ke masjid? Iblis gitu, setan gitu. Kenapa Pak Jokowi bisa sampai bertikai dengan Pak Prabowo? Setan misalkan gitu. Kenapa Brigadir Joshua tembak-tembakan sama ini waktu kecilnya enggak main tembak-tembakan? Setan. Semua menyalahkan Pak, setan dan iblis yang disalahkan. Kira-kira gitu. Maka saat itu iblis naik panggung di persidangan itu bilang, bro, jangan salahkan aku bro. Allah memberikan ke anda janji dan dia menepati. Yang sholat, yang zakat masuk surga ditepati, yang enggak ya masuk neraka ditepati. Lah aku itu juga menjanjikan kamu tapi omong kosong. Tapi aku tidak menepati janji. Kenapa kata iblis kepada Nabi Adam? Tahu nggak kenapa kamu nggak boleh dekat sama pohon ini, nggak boleh makan buahnya? Itu kalau kamu makan buahnya, kamu jadi abadi minimal seperti malaikat. Tahu malaikat Jibril pengen nggak seperti dia? Pengen abadi, pengen lah ya. Gitu. Ternyata pas sudah dimakan, enggak. Lah itu PHP, pemberi harapan palsu gitu. Nah, aku juga menjanjikan tapi aku nggak menepati gitu. Dan tugasku hanyalah mengajak, kamulah yang menjawab seruanku. Jadi kita ingin sampaikan dalam kaidah Islam tidak ada istilah kejahatan muncul karena ada kesempatan. Bukan karena niat, karena ada kesempatan kan itu sini Pak. Waspadalah karena kejahatan tidak sengaja muncul gara-gara niat tapi karena ada kesempatan. Nabi Yusuf ada kesempatan loh Pak. Andaikan saya Pak Ben di posisi itu ceritanya akan beda di Al-Quran. Dan Pak Ben langsung ikut nutup pintu mengamankan semua
itu akan berbeda kisahnya, gitu loh. Jadi sebenarnya bukan salahkan eksternal, internal kita yang nggak kuat. Jadi Nabi Yusuf sama Allah cuma dikasih rambu-rambu, ini ada tanda burhan, ada tanda-tanda dari Allah. Kamu mau seperti apa? Kamu mau lanjut ya monggo, kalau enggak ya berarti kamu hambaku yang terpilih. Dan menariknya adalah kesabaran yang dibagi sama Rasulullah itu dalam hadis itu ada 3 kan Pak. Kesabaran yang paling berat itu bukan kesabaran yang dalam ketaatan kepada Allah. Itu ternyata masih level yang agak ringan Pak. Orang-orang yang jarang sholat itu Ramadan masih ikut puasa Pak. Gitu kan? Orang-orang yang jarang sholat itu sholat Jumat itu masih Jumatan Pak. Kira-kira begitu. Ya kan, andai kata kita bermimpi setiap waktu sholat itu seperti Jumatan, kan luar biasa, ditakutin sama Yahudi itu kan. Nah, ya. Ternyata kesabaran yang berat itu kesabaran melawan ajakan maksiat. Itu lebih berat, lebih berat. Itu levelnya lebih tinggi. Makanya Nabi Yusuf ini termasuk Nabi yang terpilih, karena ujiannya begitu. Maka kalau misalkan mohon maaf, saya kok dimudahkan sama Allah sholat karena saya tinggal di pesantren, itu masih wajar Pak. Gitu. Tapi kalau saya tinggal di tempat prostitusi, terus saya tetap sholat di situ, tetap ini segala macam, saya nggak bergeming dipanggil Pak Karir hari ini ya jadwal mas saya. Loh itu, nah wala'iyadzubillah, itu lebih berat tantangannya. Maka pernah dulu kami bertanya, kenapa Nabi Muhammad itu nggak diutus ke Indonesia? Gitu. Kenapa nggak diutus di Indonesia itu dikasih Indomie aja berpindah akidah kok Pak? Ya kan, dikasih 50.000 milih calon yang ini kok, kira-kira Indonesia tuh gampang sekali jadi followers. Ya kan, CFD di sana tiba-tiba ngadain CFD di Bandung, ngadain CFD di Sulawesi, itu kan followers banget. Ada yang viral dikit semuanya buka begitu, ada yang jualan kopi semuanya ikut jualan kopi, jualan bakso semuanya. Loh piye ya, nggak ada yang beli, karena semuanya jadi penjual. Itu Indonesia. Nah, Allah sengaja utus Nabi Muhammad di tempat yang paling parah di muka bumi, Arab jahiliyah. Gimana nggak parah Pak? Penjajah itu nggak ada yang berani bulit Pak. Nggak ada yang berani nginjakin kaki di Arab. Pertama memang tanahnya tandus. Apa yang mau saya korupsi jajah di sini? Itu saat itu belum ada alat mencari minyak bumi. Terus yang kedua, ketika ada wisatawan datang, kalau laki-laki dirampas dan dimutilasi, itu hal yang biasa saat itu Pak. Tangan kanan diikat ke kaki kuda yang sini, tangan kiri kaki kuda, kaki kudanya suruh, itu biasa. Mutilasinya itu dan itu dipertontonkan. Kalau perempuan yang lewat mohon maaf perkosa dan seterusnya. Maka Rasulullah sampai buat perempuan ayo keluar pakai mahramnya. Jadi itu memang benar kondisinya mencekam sekali jahiliyah. Orang berangkat mau ke Ka'bah Baitullah pakai pakaian lengkap, sampai kan ditanggalkan semua Pak sambil tawaf. Itu yang dilakukan jahiliyah. Maka itu kan Nabi Muhammad terus bertahan terus di gua Hiro itu. Kok gini ya? Masa orang lengkap pakaian sampai sana kemudian dilepas semuanya. Orang kok minum khamr. Perempuan itu mohon maaf di zaman jahiliyah di depan rumahnya dikasih bendera. Jadi kalau Bapak lewat ke rumah perempuan yang ada benderanya, itu simbol laki-laki siapa saja boleh stay di situ. Dan nanti menariknya ketika hamil dia hadirkan semua yang pernah stay tadi. Terus terserah perempuan tadi mau milih yang mana. Belum ada tes DNA saja. Misal Pak Ben, terus saya dengan Bu, saya pengen mau Pak Ben, wah gitu. Dan diakui Pak Ben sebagai ayah dari anak tadi. Padahal ada saham kami berempat di situ. Telinganya mirip saya, matanya mirip Pak Ben, rambut. Lalu itu jahiliyah seperti itu Pak. Maka kemudian Nabi Muhammad kalau kemudian diutus dan berhasil merubah sesuatu, itu baru namanya luar biasa. Jadi kalau Nabi Muhammad dikirim Indonesia, ya nggak jadi Sayyidul Mursalin. Biasa sama orang Indonesia, tapi orang Arab itu masuk. Asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang yang perangannya sangat keras, yang paling kekafirannya, paling kemunafikannya. Itu Al-Quran mengabadikan di juz 11 di surah Taubah. Di awal juz 11 tengah posisinya itu ada seperti itu. Nah maka ini sebagai closing karena sudah mau jam 6:04 ya, bahwasanya betul ada tanda Tuhan, tapi kitanya mau ngeh apa enggak gitu. Jadi setan tadi bilang saya cuma ngajak kamu loh, sementara saya nggak pernah main paksa. Apa pernah Bapak dapat riwayat iblis langsung Nabi Adam dipegang tangannya gini terus dicelupin buah apelnya atau holdinya? Kan enggak loh Pak, enggak ada.
Kita itu kan lebih nggak pintar daripada iblis. Iblis nggak pernah main paksa, nggak bersohe, nggak pernah main paksa. Dia cuma halus Pak. Kemarin azan, masih azan belum komat. Udah nggak apa-apa tadi bangun jam 1.40, belum, berangkat jam segini saya malah kemana-mana. tidur lagi, ya tidur lagi, gitu kan, halus dia ngomongnya. Pas bangun, Allah udah jam 4:05, wah tuh nggak bisa tahajud ini, langsung cepet-cepet berangkat, kira-kira. Dia halus, Pak, mainnya halus. Sholat, ya kan, ke masjid tuh biarin aja ke masjid. Terus nanti dia hembusin, wes toh, Pak Ben, jenengan itu orang yang paling alim, paling soleh di kompleks ini. Nggak ada yang kesolehannya melebihi jenengan. Masya Allah, kira-kira. Wah udah, pasang di sosmed. Wah, kita hajut bro. Gitu. Ya, lagi buka puasa Senin Kamis aja di. Ya, selamat iftar. Wah, gitu. Itu kena jebakan Pak. Jadi dia pintar. Masuk, ayo nggak masalah, kita kejar. Kira-kira. Jadi setiap kita diuji dengan levelnya kita. Diuji. Jadi yang uji pangkatnya keroco ya keroco, yang pangkatnya panglima jenderal ya panglima jenderal, kira-kira gitu. Nah, jadi inilah kemudian nanti kita nggak bisa menyalahkan iblis. Kenapa? Itulah mengapa Nabi Adam doanya Pak, Rabbana dzalamna anfusana. Tapi ada kalimat, ya Allah kami telah dizolimi setan sama iblis. Nggak ada. Kita kan paling suka mengkambing hitamkan. Nah, Nabi Adam ini nggak mengakui bahwasanya memang hanya diajak. Adapun yang mengikuti ajakan itu kami berdua. Jadi yang salah itu siapa? Kami berdua. Nanti kata ajakan itu nggak kami ikut, selesai masalah. Kan gitu. Jadi mohon maaf jangan menggunakan waspadalah. Kejahatan tidak selalu murni dengan niat, tapi karena ada kesempatan. Enggak. Dalam kaidah Islam itu faktor internal. Bapak kalau emang keimanannya seperti Nabi Yusuf, mau dikasih siapa yang cantik sekalipun, bapak tetap ini akhafullah, saya takut sama Allah. Bapak dikasih kesempatan buat korupsi, ini akhafullah, pasti. Kok kecil Pak Harus suruh korupsi kok kecil, wah nggak mau saya. Pas kasih besar, nah ini nggak apa-apa. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi ayatnya begitu kecil, ayatnya begitu sederhana, tapi ternyata dalam banget. Bahwasanya sebenarnya dikembalikan bukan kepada faktor eksternal, tapi internalnya kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Amin. Sebagaimana Allah dulu juga menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.